Shalom, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Kita bersyukur bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Hari ini kita patut mensyukuri kalau kita masih ada lagi dan diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali kita ada lagi di hadirat Tuhan hari ini. Kita patut bersyukur karena Tuhan masih berikan kita lagi kesempatan yang baru untuk boleh menikmati hadirat Tuhan. Biarlah dalam setiap ibadah kita ada satu kerinduan di hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk kita minta Bapa ajar kami lebih dalam lagi mengenal-Mu. Untuk kita menyembah Tuhan di balik tirai yang suci. Kita mau bertemu muka dengan Bapa kita. Haleluya. Mari kita berdoa untuk membuka ibadah ini. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan, kami tahu Tuhan, hati kami saat ini begitu rindu untuk bertemu dengan Engkau. Begitu pula dengan hatimu Bapa. Kami percaya juga rindu bertemu dengan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami rindu bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, diam di dalam bait-Mu. Kerinduan kami pada hari ini Tuhan, biarlah Engkau ajar kami untuk lebih dalam lagi mengenal-Mu, lebih dalam lagi mengenal akan kasih-Mu, mengenal akan pribadi-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau cukup bagi kami. Kerinduan kami hari ini Tuhan ada di hadirat Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami sehingga kami boleh menikmati akan Engkau Tuhan pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami akan buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus,
biarlah kerinduan hati kita untuk senantiasa rindu bertemu muka dengan Bapa kita dan diam selalu di dalam bait Tuhan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Haleluya. Kita adalah satu keluarga dalam Tuhan. Mari kita mau bersukacita dan bersorak-sorai karena Tuhan, karena kasih Allah yang telah mempersatukan kita semua. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya percaya bahwa ada sukacita yang besar ketika kita bertemu satu dengan yang lain, walaupun kita mungkin berada di tempat yang berbeda-beda, tapi kita percaya kita semua telah disatukan oleh kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Kita mau menikmati Tuhan lebih dalam lagi.
percaya kami dipuaskan dalam hadirat-Mu. Kami merasakan lawatan kuasa dan kasih-Mu memenuhi hati kami Tuhan saat ini. Dan tibalah saatnya kami rindu mendengar suara-Mu lewat suara Injil kebenaran yang benar, lewat Injil yang sejati akan kami terima pada hari ini. Mari Tuhan bersuara lewat hamba-Mu, pakai bibir mulut hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kehendak Tuhan, isi hati Tuhan bagi kami semua. Dan ajar kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, memahami Engkau, dan kami mengerti setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami mengerti setiap jalan-jalan Tuhan dalam hidup kami, karena kami percaya di dalam Tuhan ada pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami percaya Engkau akan berfirman dan kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini, tanggal 21 April 2024. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik, kebaikannya mengalir dalam hidup kita. Apapun situasi hidup saudara dan saya, tetap Tuhan baik. Dan Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua.
bersyukur selalu dalam segala keadaan, dan sabar nantikan pertolongan Tuhan dalam segala persoalan kita. Jangan lupa untuk selalu bersukacita, hidup dalam iman pengharapan, bersemangat senantiasa menghadapi hari demi hari, karena Tuhan kita, Yesus Kristus, sudah bangkit dan hidup serta berkuasa dan memerintah atas segalanya. Karena Dia hidup, maka kita punya harapan dan kepastian dalam segala hal. Sebelum masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, ada satu pertanyaan kuis Alkitab buat saudara semua. Pertanyaannya adalah, siapa nama murid yang menggantikan posisi Yudas Iskariot? Kita tahu Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus, dan ada satu murid yang menggantikan posisinya. Ada 12 murid utama Tuhan Yesus selain murid-murid yang lain. Dan untuk menggantikan posisi Yudas Iskariot, maka diadakan pemilihan. Jawaban dari pertanyaan ini adalah Matias. Saudara dapat membacanya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 26. Ayat hafalan untuk minggu ini terdapat dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25. Yohanes 11 ayat 25, mari sama-sama kita baca dan hafalkan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Biarlah ayat hafalan ini terus kita ucapkan setiap hari, supaya kita mengingatnya, dan kita terus dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan di dalam ayat ini. Baik saudara yang dikasih Tuhan, khotbah pada hari Minggu ini bertemakan 3 tujuan penampakan Tuhan Yesus. Kalau kita membaca bagian dari Alkitab tentang peristiwa penampakan Tuhan Yesus, kita akan menemukan ada banyak hal, ada banyak maksud dari penampakannya. Tapi kali ini kita akan belajar 3 saja dari tujuan penampakan Tuhan Yesus. Nats Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Mari sama-sama kita baca ayat-ayat ini. Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang membaca dan mendengar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia.
Saudara yang dikasih Tuhan, ketika saya masih SMP, di kota Manado ada suatu peristiwa yang menghebohkan, yaitu ada sebuah rumah yang di salah satu bagian ruangan rumah itu terdapat satu bayangan di dinding yang menyerupai gambar wajah Tuhan Yesus. Dan hal ini diberitakan oleh berbagai media massa pada waktu itu, di surat-surat kabar yang ada. Dan banyak orang yang berbondong-bondong menuju ke rumah ini dengan maksud untuk melihat tentang hal itu, apakah benar atau tidak. Termasuk saya sendiri waktu itu yang masih SMP. Saya menuju ke tempat itu dan melihat sebenarnya di dinding itu ada bagian yang mungkin lembab karena air atau rembesan air dan membentuk suatu gradasi di dinding yang kemudian kalau dilihat dari sudut tertentu kelihatannya menyerupai gambar wajah Tuhan Yesus yang seringkali kita lihat di lukisan-lukisan. Tentu saudara, peristiwa penampakan semacam ini bukanlah penampakan yang kita akan pelajari. Ada berbagai peristiwa di tempat-tempat lain yang juga menghebohkan di beberapa tempat di mana orang-orang mengaku bahwa mereka melihat penampakan Tuhan Yesus di awan atau penampakan suatu awan di langit dan sebagainya yang menyerupai wajah Tuhan Yesus. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, bagaimanapun juga kita tidak sedang membahas tentang penampakan semacam ini. Jelas Tuhan Yesus bisa saja menampakkan diri dengan cara yang demikian di waktu sekarang. Ada berbagai kesaksian di mana orang-orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus dan mereka melihat pribadi Tuhan Yesus yang bersinar dan sebagainya. Tapi kali ini saudara, kita akan belajar khusus tentang penampakan Tuhan Yesus secara jasmani setelah kebangkitannya. Penampakan Tuhan Yesus ini terjadi setelah kebangkitannya dan berlangsung selama 40 hari. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri bukan hanya kepada beberapa orang saja, bukan hanya kepada 1-2 orang, tapi secara total lebih kepada 500 orang. Dan mula-mula penampakan Tuhan Yesus yang sudah bangkit disaksikan oleh Maria Magdalena yang saat itu mengunjungi kuburan Tuhan Yesus bersama-sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Dan setelahnya Yesus Kristus yang sudah bangkit disaksikan oleh murid-murid yang lain ketika mereka sedang berkumpul. Dan juga terjadi berulang kali dalam beberapa peristiwa lainnya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan murid-murid yang tadinya kecewa, yang tadinya putus asa, yang tadinya berduka, yang tadinya kehilangan pengharapan karena kematian Kristus, mereka kembali bersemangat, iman mereka dibangkitkan, mereka dipenuhi sukacita karena kebangkitan Tuhan Yesus dan karena penampakan Tuhan Yesus yang sungguh membuktikan bahwa Dia telah bangkit dan hidup. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar pada kesempatan kali ini tentang 3 tujuan penampakan Tuhan Yesus. Apa saja maksud dari penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan tentu saja kepada kita juga yang hidup hari ini. Tujuan yang pertama dari penampakan Tuhan Yesus adalah membuktikan bahwa Dia sungguh-sungguh telah bangkit dan hidup. Kita baca di bagian ayat yang ke-37 sampai 39 dari Lukas pasal 24 ini. Di situ tertulis, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Nah, di sini saudara, kita membaca satu bagian di mana kehadiran Tuhan Yesus dan penampakannya bukanlah penampakan secara roh, bukan penampakan secara spirit,
Tapi penampakan Tuhan Yesus adalah penampakan secara jasmani. Dia nyata, bisa dipegang, bisa diraba. Pada waktu itu murid-murid mengira mereka melihat hantu. Hantu memang ada, saudara. Kita perlu tahu bahwa fenomena spiritual, hantu, setan-setan itu ada. Tapi tentunya kita tidak boleh takut dengan hantu, karena kita punya kuasa oleh karena darah Kristus. Tuhan Yesus memberikan kita kuasa menang atas setan-setan. Kita mengatasi kuasa kegelapan, roh-roh jahat, hantu dan sebagainya. Nah, di sini saudara, jelas Tuhan Yesus katakan bahwa Dia adalah benar-benar nyata. Tuhan Yesus menyuruh mereka meraba tangan dan kakinya. Tuhan menyuruh mereka meraba tubuhnya, supaya mereka sungguh-sungguh tahu bahwa Tuhan Yesus itu nyata, benar-benar bangkit dan hidup. Tuhan Yesus membuktikan juga bahwa Dia bukanlah penampakan roh dengan cara meminta makanan kepada mereka, dan Tuhan Yesus makan ikan goreng yang diberikan oleh para murid. Jadi Tuhan Yesus sungguh-sungguh telah bangkit dan hidup. Itulah tujuan dari penampakannya. Dia membuktikan bahwa Dia bangkit dan Dia sungguh hidup. Nah, mungkin ada satu pertanyaan yang muncul. Kenapa kalau Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup dalam tubuh jasmani, kenapa kok bisa Tuhan Yesus tiba-tiba hadir di suatu tempat, tiba-tiba muncul begitu saja di tengah-tengah para murid yang sedang berkumpul, dan juga Dia bisa tiba-tiba hilang begitu saja? Kita perlu tahu, saudara, bahwa tubuh kebangkitan Tuhan Yesus adalah tubuh kemuliaan. Tubuh itu adalah tubuh jasmani, tapi bukan tubuh jasmani seperti yang kita miliki saat ini. Tapi itu adalah tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Dan itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus bisa tiba-tiba menghilang dan tiba-tiba bisa hadir di suatu tempat. Tidak lain karena tubuh kebangkitannya atau tubuh kemuliaannya tidak dibatasi oleh ruang. Dan Tuhan Yesus berkuasa. Dia berkuasa atas ruang dan waktu. Dia tidak dibatasi oleh apapun juga. Yang kedua, saudara, tujuan dari penampakan Tuhan Yesus adalah untuk membuktikan bahwa perkataannya benar. Firman-Nya ya dan amin. Di ayat yang ke-44 sampai 46 dari Lukas 24 ini tertulis, Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Sebelum disalibkan, Tuhan Yesus sudah berulang kali mengatakan tentang kematian dan tentang kebangkitannya dari kematian. Tapi pada waktu itu murid-murid belum mengerti. Dan ketika Tuhan Yesus sudah mati, disalibkan dan dikuburkan, peristiwa kebangkitannya juga masih belum begitu dipahami oleh para murid. Dan penampakan Tuhan Yesus pada waktu itu juga masih membingungkan bagi mereka. Ini adalah hal yang baru yang pertama kali terjadi atas mereka. Jadi mereka sebenarnya belum sungguh-sungguh percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus berkata-kata tentang peristiwa kematian dan kebangkitannya. Tapi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, Tuhan Yesus mengingatkan mereka dan membuat mereka kembali flashback kepada kata-kata Tuhan Yesus sebelum disalibkan. Mereka jadi ingat, Tuhan membukakan pikiran mereka. Dan mereka jadi mengerti bahwa betul Tuhan sudah katakan demikian. Dan perkataannya adalah benar. Firman Tuhan itu ya dan amin, saudara. Perkataan Tuhan Yesus, perintah-perintahnya adalah benar. Dan itu sebabnya kita harus mengikuti, harus percaya akan firman-Nya. Karena firman-Nya itu benar dan bukan suatu kepalsuan, bukan suatu ketidakbenaran. Dalam setiap perkataan Tuhan Yesus mengandung kebenaran. Karena Dia adalah Sang Firman dan firman itu adalah kebenaran.
Tujuan yang ketiga, saudara, adalah untuk menjadikan para murid sebagai saksi-saksi hidup. Di ayat yang ke-48 dan 49 kita baca, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Tanpa adanya orang yang melihat kebangkitannya, tanpa ada orang yang menyaksikan tubuh jasmani kebangkitannya itu, maka tidak akan ada saksi yang menguatkan kebenaran bahwa dia sungguh hidup. Itu sebabnya Tuhan menunjukkan dirinya, menampakkan tubuh kemuliaannya kepada para muridnya, supaya mereka menjadi saksi-saksi atas kebangkitannya. Dan dengan demikian, para murid itu menjadi saksi yang memberitakan akan kebangkitan Kristus. Dan tidak berhenti di situ, saudara. Tuhan memperlengkapi mereka dengan Roh Kudus yang membuat mereka berani untuk memberitakan firman Tuhan dan berani untuk menyampaikan kabar Injil keselamatan di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa implikasi dari kebenaran ini buat kita semua? Yang pertama, saudara, percayalah sungguh akan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia hidup, dia berkuasa. Dia memerintah atas segalanya. Tuhan Yesus tidak berdiam di dalam kuburan, tapi dia hidup dan dia ada, Immanuel bersama kita. Percayalah akan firman Tuhan. Firman-Nya ya dan amin. Firman-Nya tidak berubah. Firman-Nya kekal. Taati firman Tuhan. Ikuti setiap perintah Tuhan yang Dia ucapkan bagi kita. Dan jadilah pemberita-pemberita akan kebangkitan Kristus. Sampaikanlah Injil keselamatan. Jangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Saudara dan saya adalah terang dunia dan garam dunia. Dan kita menjadi saksi-saksi Kristus oleh iman kita. Karena itu jangan kita berdiam diri, tapi sampaikan akan kebenaran ini kepada orang-orang banyak, supaya mereka mengenal akan Tuhan Yesus, mendengar kabar baik, mendengar kabar keselamatan, sehingga mereka percaya dan menerima kasih karunia, anugerah keselamatan di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita semua, untuk kita semakin hidup dalam kebenaran dan melayani Tuhan, menjalankan amanat agungnya, untuk menjadikan semua bangsa sebagai murid Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Engkau sungguh baik ya Bapa. Engkau mengasihi kami. Kebangkitan-Mu memberikan kami sukacita, memberikan pengharapan bagi kami semua, membuat kami memiliki kepastian dan jaminan bahwa kami juga akan mengalami kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Sungguh kebangkitan-Mu membawa sukacita bagi kami, memberikan semangat dan mendorong kami semua untuk kami memberitakan kabar baik, kabar keselamatan untuk orang-orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, perlengkapi kami dengan kuat kuasa-Mu Roh Kudus, sehingga kami dengan penuh keberanian menyampaikan kabar Injil, dimulai dari keluarga kami masing-masing dan sampai kepada orang-orang di lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Pimpin kami hari ke hari di sepanjang pekan ini yang akan kami lalui. Berkati kami dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan dalam segala hal. Biarlah berkat dan penyertaan Tuhan selalu Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Lawat setiap kami yang sakit mengalami kesembuhan, yang susah berduka mendapatkan kekuatan baru, penghiburan dari Tuhan, yang terikat terbelenggu kuasa kegelapan dan dosa, dilepaskan saat ini dan mengalami kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah dalam keluarga, dan masalah apapun juga, Tuhan berikan solusi yang dari Tuhan,
jalan keluar yang ajaib Tuhan berikan, dan mujizat-Mu Tuhan nyatakan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini untuk bangsa-bangsa. Biarlah Tuhan melawat setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka mengenal-Mu ya Tuhan, dan percaya kepada-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya rencana-Mu baik dan indah bagi kami, dan Tuhan menuntun kami untuk menggenapi rencana-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita pada hari ini sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi terus berlanjut, karena ibadah yang sejati adalah hidup kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.